Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Video ini akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang e-learning madrasah, bagaimana cara mengelola kelas online. Jika ibu, bapak guru atau rekan-rekan sekalian ingin mengetahui fungsi fitur-fitur yang ada di dalam akun guru atau bagaimana cara membuat kelas online, silahkan klik link di atas atau nanti saya tambahkan di link deskripsi di bawah ini ya. Untuk itu tetap bersama saya Muhammad Kahfi Alban. Baik Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengelola kelas online kita. Yang pertama yaitu standar kompetensi atau KIKD-nya, kemudian yang kedua RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga bahan ajar. Kenapa harus dipersiapkan ketiga ini? Agar lebih mudah dalam mengisi kelas online kita, sehingga kita hanya perlu salin dan tempel saja. Untuk itu, mari kita praktekkan agar lebih mudah dipahami. Kita buka dulu e-learningnya, masukkan alamatnya seperti biasa. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Login e-learning. Nah, jika sudah masuk ke dalam halaman e-learning madrasah, kita masuk ke kelas online kita. Pilih salah satu kelas yang ingin dikelola. Saya akan pilih kelas 10 II1 Al-Quran Hadis. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa fitur atau menu yang ada di dalam kelas online kita. Di sini ada timeline kelas, standar kompetensi, dan seterusnya. Nah, untuk timeline kelas adalah sarana komunikasi antara guru dengan siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kita bisa menyapa mereka atau bisa memberikan pengumuman. Contohnya misalkan saya akan menyapa anak-anak yang ada di dalam kelas 10 I1. Assalamualaikum. Bagaimana kabar semua? Kabarnya? Sudah siap belajar? Misalkan seperti itu ya. Jika sudah, lalu klik bagikan. Maka seluruh siswa yang ada di dalam kelas ini pun akan bisa membaca apa yang saya tulis di timeline ini. Kemudian yang kedua yaitu ada standar kompetensi KIKD. Nah, di sini kita akan mengisi bagaimana cara mengisi KIKD sesuai dengan pelajaran yang kita ampu. Karena sekarang ini semester genap, maka kita pun harus mengisinya sesuai dengan semester genap. Kita buka filenya. Nah, sebelumnya saya sudah persiapkan. Nah, di sini ada kelas 10 semester genap. Kita masukkan yang pengetahuan. Ya, di sini. Di blok biar lebih mudah. Kemudian di copy. Atau kalau di keyboard itu pakai Ctrl C, disalin, di copy atau disalin. Kemudian klik icon ini. Kemudian paste atau ditempel. Nah, angkanya dibuang saja. Kemudian klik icon seperti disket ini, simpan. Nah, kemudian kita mengisi KD-nya. Urutannya tinggal klik arah sebelah sini ya, urut 1. Kemudian KD-nya kita arahkan ke file tadi. Di copy lagi, di blok, kemudian di copy. Kemudian di paste, ditempel, simpan. Dan seterusnya. 2. Blok, salin, tempel, simpan. Yang ketiga
blok, salin, tempel, simpan. Blok, salin, tempel, simpan. Yang terakhir, jadi disesuaikan dengan banyaknya KD dari pelajaran Bapak Ibu. Salin atau copy, tempel, simpan. Nah, untuk nilai pengetahuan sudah lengkap ya KD-nya. Kemudian kita beralih ke KI keterampilan. Keterampilan yang ini, di blok, di copy, kemudian klik icon ini, tempel, jangan lupa angkanya dihapus saja, simpan. Kemudian kita isi KD-nya dari keterampilan nomor 1, di blok, salin, Ctrl C, simpan, Ctrl V, simpan. Kemudian yang kedua, blok, salin, tempel, simpan. Yang ketiga, blok, salin, tempel, simpan. Keempat, blok, salin, tempel, simpan. Nah, jika Ibu dan Bapak belum menyiapkan seperti ini, maka otomatis Bapak dan Ibu guru harus mengetiknya secara manual. Maka dari itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tempel, simpan. Nah, begitulah cara pengisian standar kompetensi pada e-learning akun guru ya. Sangat mudah ya, seperti itu. Jika ingin cetak Excel, tinggal klik icon ini, atau ingin cetak PDF juga tinggal klik icon ini. Kemudian yang ketiga adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, sebelum kita mengatur KKM dari masing-masing KD, karena saya KD-nya ada 5, maka yang tablet juga ada 5. Kita harus mengisi KKM-nya terlebih dahulu. Nah, di sini mata pelajaran Kurdis kelas 10 itu KKM-nya 72, maka kita sesuaikan 72. Misalkan kalau kelas 11 74, maka tinggal diubah saja, klik ini. Kemudian nanti 74. Kemudian save. Nanti pun predikatnya pun akan berubah. Kita kembalikan lagi ke 72. Klik ini ya. Nah, misalkan KD 1 kompleksitasnya misalkan tinggi, kemudian daya dukungnya misalkan tinggi, intake pesertanya misalkan tinggi, maka KKM-nya pun 78 misalkan. Atau jika ingin disamaratakan, kita langsung klik aja 72. Nah, gitu juga bisa. Kemudian ininya sedang, ininya tinggi, intake-nya tinggi. Oh, kita yang sedang juga. Kemudian ininya yang KD3 rendah, misalkan daya dukungnya sedang, intake-nya tinggi. Terlalu besar mungkin ya, kita ubah yang sedang saja, 78. Kemudian KD4 rendah, ininya rendah, disesuaikan saja ya, disesuaikan saja. Sedang misalkan seperti itu. KD5 rendah, ininya tinggi, misalkan itu. Kemudian ininya sedang, oh tinggi, oh terlalu tinggi, rendah saja. Ya pokoknya disesuaikan dengan KKM mata pelajaran masing-masing ya. Ya seperti itu
Kurang lebih demikian cara pengisian KKM. Jadi disesuaikan saja dengan KKM dari masing-masing mapel. Kemudian di bawahnya ada rencana pembelajaran atau RPP ya. Nah, untuk membuat rencana pembelajaran, klik icon ini. Buat rencana pembelajaran, klik. Maka akan muncul seperti ini. Misalkan ya, saya akan mengajar sekarang tanggal 5 Mei. Nah, hari Sabtunya itu tanggal 9 Mei. Kita akan klik 9 Mei. Sebagai contoh saja, pilih jam, biasanya saya mengajar jam ke-8 dan jam ke-9 untuk kelas 10 II1. Pertemuan ke-10 misalkan. Jadi disesuaikan saja. Materinya tentang ayat-ayat keikhlasan dalam beribadah. Karena tadi saya sudah mencobanya terlebih dahulu, maka langsung muncul pilihannya. Kemudian KI yaitu pengetahuan, KD-nya yang ini ya, yang 3.5. Tujuan pembelajarannya kita lihat RPP yang sudah dibuat, misalkan ini ya. Peserta didik dapat membaca misalkan ini tujuan pembelajarannya seperti ini. Nah, tinggal klik saja, tinggal dipaste saja. Kemudian metodenya diskusi dan tanya jawab, misalkan medianya buku dan internet. Kemudian kegiatan pembelajarannya berkelompok, misalkan membuat kelompok, lalu berdiskusi, dan presentasi. Ya, misalkan seperti itu ya. Jadi disesuaikan saja dengan mapel dan keadaan kelas. Penilaiannya misalkan ada tes tulis, ada tes lisan. Karena nanti saya inginnya ada setoran hafalan misalkan seperti itu. Kalau sudah, klik simpan. Dan RPP pun jadi untuk satu pertemuan itu. Nah, untuk pertemuan yang lain kita bisa buat atau bisa tambah dengan membuat RPP yang lain seperti itu. Nah, jika ini nanti ada kesalahan, kita bisa mengeditnya saja, tinggal diklik icon ini, atau memang ingin dihapus ya tinggal klik icon ini. Kemudian jika ingin dicetak berupa PDF mungkin ya tinggal klik icon ini atau Excel yang ini. Nah, kemudian di bawah RPP ada bahan ajar. Nah, bahan ajar adalah bahan atau materi yang ingin di-share kepada siswa-siswi yang ada di dalam kelas online. Karena sini masih kosong, coba kita praktekkan bagaimana cara mengupload, meng-share bahan ajar yang ada di kelas 10 II1. Kita klik icon ini atau ini, ya bebas sama saja. Klik. Kemudian, jika sebelumnya sudah mengupload bahan ajar di kelas lain, tinggal ambil dari kelas lain jika bahan ajarnya sama. Tetapi kalau belum pernah dan juga bahan ajarnya berbeda, tinggal klik upload dari komputer. Nah, kita bisa memilih format bahan ajarnya ya, bebas, bisa Word, bisa PDF, bisa Excel, bisa PowerPoint, bahkan bisa video, link artikel, dan juga berupa gambar. Misalkan saya ingin mencoba format PowerPoint. Pilih bahan ajarnya dari komputer kita. Nah, di sini saya ingin mengupload file ini. Kemudian bahan ajarnya namanya ayat-ayat keikhlasan dalam beribadah. Keterangannya slide materi tentang ayat keikhlasan dalam beribadah. Nah, kemudian share bahan ajar. Bahan ajar yang Anda bagikan apakah akan langsung di-share ke siswa? Jika iya, maka diubah menjadi biru. Tapi jika tidak, mungkin kita sudah membuatnya dulu di awal, kemudian di-share-nya nanti pas mata pelajaran kita, itu tinggal diputihkan ya, diputihkan. Nah, ketika pas jam pelajarannya, langsung kita share, klik ini.
Kemudian bahan ajarnya mau dibagikan di kelas mana saja, apakah di kelas I1 saja atau di I2. Nah, kalau di I1 saja centang yang I1, tapi kalau ingin 2 kelas, centang juga yang ini. Jika sudah semua, klik simpan bahan ajar. Kita tunggu prosesnya. Ya, kita tunggu prosesnya dulu sebentar. Wah, ternyata the uploaded file exceed the maximum allowed size in your PHP configuration file. File yang di-upload ini melebihi ya batas maksimum dari file yang ditentukan. Berarti file yang saya upload ini termasuk file yang besar, jadi tidak sesuai dengan protokolnya. Nah, sebagai contoh saja, coba kita upload file yang lebih kecil. Tadi ukurannya itu sekitar 3 MB. Coba kita cari yang 1 MB. Misalkan ini ya. Misalkan ini saja. Coba klik simpan bahan ajar. Nah, prosesnya lebih cepat karena lebih ringan. Nah, ternyata berhasil. Ya, itu sebagai contoh saja. Maka akan tampil seperti ini. Dan ini bisa diakses oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas ini. Jika ingin menambah bahan ajar yang baru, silahkan klik ini dan prosesnya seperti tadi. Dan perlu diingat, filenya harus yang kecil ya, tidak boleh terlalu besar. Mungkin nanti operatornya bisa menyesuaikan batas maksimum dari file-file yang akan diupload. Kemudian data siswa tergabung, di sini siswa-siswa yang tergabung dalam kelas kita. Nah, kebetulan sini ada yang online statusnya, ada yang offline juga. Kemudian di bawahnya ada absensi kelas. Nah, kalau ini rekap konfirmasi kehadiran kelas e-learning berarti rekapan selama kita mengajar di e-learning rekapannya. Tetapi kalau di sampingnya rekap absensi kelas, ini harian. Ini harian. Statusnya harian. Misalkan, semuanya statusnya itu secara default itu hadir. Tetapi kalau misalkan nanti keterangannya misalkan salah satu siswa ada yang sakit, kita ubah sendiri ya. Misalkan Anissa Apriani, status absensi dia sakit, klik icon ini kemudian sakit. Secara absensi berhasil disimpan. Kemudian misalkan Dwi Nur Fadila ini dia izin. Nah, klik izin seperti itu. Ada yang hadir dan sebagainya. Itu proses absensi ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian jurnal guru. Nah, jurnal guru ini adalah catatan-catatan khusus yang diberikan kepada siswa yang ada di kelas ini. Yang dimana catatan ini bisa disampaikan kepada wali kelas dan guru BK agar ditindaklanjuti. Ya, misalkan tambahan kejadian. Nah, bisa positif bisa negatif ya. Misalkan saya ingin yang positif terlebih dahulu. Waktu kejadiannya tanggal 9 misalkan. Nama siswanya siapa ya? Misalkan Titin. Kejadiannya, perilakunya apa ya? Yang positif misalkan berani maju untuk presentasi misalkan seperti itu. Putri sikapnya berarti percaya diri ya karena berani maju. Kemudian berarti kejadiannya positif. Tindak lanjutnya misalkan diberi nilai tambahan misalkan. Jika sudah, klik simpan kejadian. Atau jika ingin menambah yang negatif, tinggal klik lagi waktu kejadiannya kapan. Kemudian pilih siswanya misalkan siapa ya? Kan Ramdhani. Nah, Ramdhani terlambat masuk kelas misalkan. Putri sikap berarti dia masuknya disiplin. Dia jenis kejadiannya negatif. Tindak lanjutnya apa? Misalkan diberi peringatan, misalkan seperti itu. Lalu simpan kejadian. Jadi, nah, ini adalah catatan-catatan khusus kepada siswa yang berada di dalam kelas online kita.
yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh wali kelas dan juga guru BK. Kemudian di bawah jurnal guru ada computer based test atau CBT ya. Nah, ini adalah bentuk penilaian-penilaian ujian-ujian, baik itu ujian harian, ujian akhir semester dan sebagainya. Nah, yang nantinya akan saya jelaskan di video part selanjutnya. Kemudian di bawahnya ada penilaian pengetahuan. Nah, berarti penilaian yang mencakup pengetahuan K3. Misalkan pertemuan kita pilih 10, skema penilaiannya yaitu misalkan tes tertulis ya. KD-nya kita pilih yang 35, penilaian harian ke berapa ini? Ke-5 ya, karena di semester ke-5. Semester 2 dari bab 5. Kemudian instruksi keterangannya misalkan mengerjakan latihan soal. Mulai pengerjaannya misalkan dari jam 1 tanggal 9 ya. Kemudian batasnya juga sama tanggal 9 sampai jam 2 misalkan seperti itu. Kemudian klik simpan. Nah, ini bentuk penilaian pengetahuan. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi pertemuan ke-10 semester genap, KD 3.5, skemanya tes tulis, keterangan mengerjakan latihan soal, waktunya jam sekian sampai jam sekian. Jika ada yang perlu diedit, tinggal klik icon ini, jika dihapus yang ini. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada penilaian keterampilan atau KI4. Nah, jika ini klik buat penilaian keterampilan. Kita tunggu, masih loading. Nah, skema penilaiannya misalkan saya ingin hafalan, store hafalan, berarti yang praktek ya. Penilaiannya misalkan setoran hafalan. KD-nya yang 3.5 ya, mulai pengerjaannya jam sekian dari jam 2 tadi. Kemudian batas pengerjaannya sampai jam 3 misalkan. Keterangannya setoran hafalan ayat dan hadis misalkan seperti itu. Jika tugas harus diupload oleh siswa melalui e-learning, silahkan atur pengaturan ini apakah tugas ini diupload atau tidak. Nah, karena saya bentuknya berupa hafalan, berarti secara tatap muka langsung, berarti tidak perlu mencentang, tidak perlu merubah icon ini. Tapi jika Bapak Ibu memerlukan tugas yang diupload, maka klik ini sampai biru. Ya, seperti itu. Kemudian klik simpan jika sudah. Maka penilaian keterampilan pun akan muncul seperti ini. Di bawahnya ada penilaian akhir semester. Nah, ini penilaian semester dapat diolah secara manual atau otomatis diintegrasikan dari ujian berbasis CBT pada e-learning. Jadi bisa diintegrasikan dari CBT nanti atau bisa secara manual kita isi, misalkan nilainya 80 misalkan. Kemudian ini 70 dan seterusnya. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian di bawahnya ada rekap nilai rapor. Jadi rekap keseluruhan nilai siswa yang selama di semester genap ini. Nah, akhirnya sekian, ada KI keterampilan berapa, kemudian pengetahuannya berapa, sosialnya gimana, spiritualnya gimana. Tinggal diisi saja ya oleh kita. Kemudian di bawahnya ada monitoring aktivitas siswa. Jadi siswa itu ada aktivitasnya di dalam kelas. Misalkan siswa juga mengomentari apa yang kita umumkan di timeline tadi, misalkan itu. Jadi ada aktivitasnya. Atau siswa mengerjakan sesuatu dan sebagainya, nanti akan terekam di aktivitas siswa di sini. Ini cukup lama ya prosesnya. Atau koneksinya mungkin. Kita refresh terlebih dahulu. Sepertinya tidak bisa ya. Baik, kita lanjut saja ke kalender kelas ya. Nah, jadi kalender kegiatan. Nah, karena kita sudah mengisi RPP dan mengisi penilaian pengetahuan dan sebagainya, maka akan tercantum di dalam kegiatan atau kalender kelas. Sehingga siswa dapat mengetahui, oh tanggal sekian
saya akan tes tulis. Oh, tanggal sekian ada pertemuan ke-10 dan sebagainya. Jadi siswa bisa siap-siap ya, bisa siap-siap terlebih dahulu. Jadi tidak ada alasan siswa tidak tahu meskipun siswa ini berhalangan hadir. Ya, seperti itu. Kemudian pengaturan kelas di bawahnya. Nah, misalkan nama kelasnya ini harus diganti, ada yang salah. Kita misalkan karena ini tidak huruf kapital semua, misalkan saya ganti jadi huruf kapital. Al-Quran, hadis. Kemudian deskripsinya mungkin salah atau agenda pertemuannya kurang, itu bisa diubah, disesuaikan saja. Jika sudah, simpan perubahan. Berhasil. Dan hasilnya seperti ini ya, kan tadi saya ubah jadi kapital seperti ini. Dan di bawahnya ada hapus kelas jika ingin menghapus kelas ini. Itulah beberapa fitur atau menu yang ada di dalam kelas online. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami dengan baik oleh Bapak, Ibu, guru, dan rekan-rekan sekalian. Untuk video selanjutnya yaitu tentang Computer Based Test CBT, bagaimana kita nanti mengimport soal-soal yang ada di Excel ke dalam CBT, atau bagaimana bentuk soal yang bisa dilakukan di dalam CBT tersebut. Jika video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, silahkan di like, share, and subscribe. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dan akhirnya, Astaghfirullahaladzim wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.